Sahabat GPIB, selamat pagi, selamat berjumpa kembali dalam program Morning Call pada pagi hari ini, hari Sabtu tanggal 29 April. Bersama dengan saya, Pendeta Janer Simamora, Pendeta Jemaat dari GPIB Jemaat Immanuel Apokayan, Pospelkes Maranatha Nawang Baru. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan sorga, kami akan membaca dan mendengarkan firman-Mu. Terangi kami dengan hikmat dan akal budi yang berasal daripada-Mu, sehingga kami mampu mengambil makna pelajaran bagi kehidupan pelayanan kesaksian kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Kepadamu kami berdoa. Amin. Sekarang kita akan membaca perikop renungan kita pada pagi hari ini yang terdapat dalam kitab Kejadian pasal 6 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang keempat. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Kejahatan Manusia. Ketika manusia itu mulai bertambah banyak jumlahnya di muka bumi, dan bagi mereka lahir anak-anak perempuan, maka anak-anak Allah melihat bahwa anak-anak perempuan manusia itu cantik-cantik. Lalu mereka mengambil istri dari antara perempuan-perempuan itu, siapa saja yang disukai mereka. Berfirmanlah Tuhan, Rohku tidak akan selama-lamanya tinggal di dalam manusia, karena manusia itu adalah daging, tetapi umurnya akan 120 tahun saja. Pada waktu itu orang-orang raksasa ada di bumi, dan juga pada waktu sesudahnya, ketika anak-anak Allah menghampiri anak-anak perempuan manusia, dan perempuan-perempuan itu melahirkan anak bagi mereka. Inilah orang-orang yang gagah perkasa di zaman purbakala, orang-orang yang kenamaan. Sahabat GPIB, membaca kitab Kejadian tentu bukanlah perkara yang mudah. Untuk bisa memahaminya secara keseluruhan, kita harus masuk dalam setting dunia yang ditawarkan, untuk mencari makna yang ditawarkan pada masa itu, untuk kemudian keluar dan memikirkan makna yang dapat kita ambil bagi kehidupan rohani kita pada saat ini. Dan inilah yang akan kita lakukan pada pagi hari ini. Mari kita membaca pada ayat yang pertama. Ketika manusia itu mulai bertambah banyak jumlahnya di muka bumi. Kalimat ini menunjukkan kepada kita bahwa bumi sebagai tempat hunian manusia mulai dipenuhi populasinya. Baik laki-laki maupun perempuan, setelah diusir keluar dari Taman Eden, manusia melanjutkan kehidupannya di bumi, di luar dari Taman Eden. Adapun rekam jejak tentang keturunan para manusia dapat kita baca dalam Alkitab, dalam kitab Kejadian pasal 5, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-32. Sahabat GPIB, selanjutnya pada ayat yang kedua kita membaca, maka anak-anak Allah melihat bahwa anak-anak perempuan manusia itu cantik-cantik, dan seterusnya. Problem yang terjadi ketika membaca ayat ini adalah muncul pertanyaan dalam benak kita. Siapa yang dimaksud dengan kalimat anak-anak Allah? Apakah dia adalah malaikat atau dia adalah oknum yang berasal daripada Allah? Kalau dia adalah malaikat, muncul lagi pertanyaan, apakah dia malaikat yang baik atau dia malaikat yang buruk? Ada perdebatan yang panjang soal ini. Namun jika kita mau merujuk kepada bahasa asli dari kalimat anak-anak Allah itu, digunakan kata Bnei Ha Elohim, yang penggunaannya selalu merujuk kepada kata malaikat yang baik maupun malaikat yang buruk. Contoh malaikat yang baik dan yang buruk ini dapat kita jumpai pada kitab Ayub pasal yang pertama ayat yang ke-6, begitu juga dengan pasal yang kedua ayat yang pertama. Ada pendapat lain juga yang mengatakan bahwa anak-anak Allah ini adalah dewa-dewa yang sedikit lebih rendah, mengabdi kepada dewa-dewa yang lebih tinggi jabatan dan posisinya. Lebih daripada itu, kontras persoalannya sesungguhnya bukan tentang apakah oknum ini malaikat atau bukan, atau malaikat jenis yang mana. Tetapi problem sesungguhnya adalah status yang melekat kepada dua entitas ini. Status keilahian melawan status kemanusiaan. Problem yang selanjutnya adalah kalimat anak-anak perempuan manusia menyeratkan pertanyaan keturunan siapa sebenarnya yang dimaksud dengan anak-anak manusia ini.
Apakah dia adalah keturunan Kain, atau dia keturunan Set, anak pengganti Habel, atau dia berasal dari garis keturunan di luar dari keturunan Kain dan juga keturunan Set. Jika merujuk pada bahasa aslinya, digunakan kata benot ha-Adam, yang kata ini sebenarnya lebih sering merujuk kepada bentuk universal dari kata perempuan. Itu artinya anak-anak perempuan manusia yang dimaksud di sini adalah keturunan Kain, juga keturunan Set, dan juga keturunan-keturunan di luar dari garis keturunan Kain dan Set. Maka sekali lagi, kontras pertanyaannya bukan persoalan keturunan siapa, akan tetapi pada apa yang dilakukan oleh dua entitas ini selanjutnya. Dikatakan bahwa anak-anak perempuan manusia itu cantik-cantik, lalu mereka mengambil istri dari perempuan itu, siapa saja yang disukai mereka. Maka jelaslah bagi kita saat ini bahwa terjadi persoalan kawin campur antara dua entitas ini. Anak-anak Allah mengawini anak-anak manusia. Patut dipahami bahwa kata mengambil istri di sini tidak dimaksudkan seperti dalam istilah pernikahan yang kita kenal pada dunia saat ini, di mana seorang anak laki-laki bisa jatuh cinta kepada anak perempuan, kemudian mengikat janji dalam sebuah perkawinan. Perkawinan campur yang terjadi di sini adalah sifatnya satu arah saja, dari anak-anak Allah yang notabene selalu tampil dalam teks-teks kitab suci sebagai laki-laki kepada anak-anak perempuan manusia, dan tidak berlaku sebaliknya. Kawin campur ini terjadi akibat rasa suka sekali anak-anak Allah secara seksual belaka kepada anak-anak perempuan manusia yang cantik-cantik ini. Seperti kalau jelas kita ingin membaca dalam kitab Kejadian pasal 34 ayat yang kedua. Maka jelaslah sekarang bahwa perkawinan campur ini memiliki kontras persoalan pada batasan norma-norma yang berlaku bagi kita saat ini. Pada ayat yang ketiga kita membaca, berfirmanlah Tuhan, Rohku tidak akan selama-lamanya tinggal di dalam manusia. Dan seterusnya, sebagai akibat dari apa yang terjadi pada ayat yang kedua, maka Allah membuat pernyataan di ayat yang ketiga ini, bahwa tidak akan selama-lamanya menaruh lagi roh Tuhan pada diri manusia. Roh Tuhan yang dimaksud di sini adalah roh kehidupan, yang sama dan pernah dihembuskan kepada manusia pertama pada kisah penciptaan. Dikatakan bahwa roh tersebut tidak akan ada selama-lamanya lagi dalam diri manusia. Dengan kata lain, akan ada batasan waktunya. Kemudian Allah melanjutkan perkataannya kembali dengan kata, karena manusia itu adalah daging. Maka sekali lagi kata ini menegaskan kepada kita bahwa hidup manusia akan berujung pada kematian. Karena daging itu fana. Seperti tampak jelas ketika kita coba menghubungkan bacaan kitab Kejadian pasal yang ke-6 ayat yang ke-13 dengan pasal yang ke-7 ayat yang ke-21. Selain itu, ada sebuah pandangan yang juga mengatakan bahwa di dalam kedagingannya, manusia menyimpan dosa sebagai sebuah natur kehidupannya. Seperti kita tahu bersama dalam ajaran gereja, upah dari dosa adalah kematian yang kekal. Jadi kontras persoalannya semakin jelas. Roh kehidupan tidak akan tinggal lagi dalam tubuh manusia yang terbuat dari daging yang fana dan menyimpan dosa sebagai natur kehidupannya. Sehingga hidup manusia hanya akan berlangsung dalam kurun waktu tertentu. Ayat ini kemudian ditutup dengan kalimat pembagian waktu, yaitu 120 tahun. 120 tahun adalah periode anugerah yang diberikan Tuhan kepada manusia untuk hidup di bumi. Dengan kata lain, 120 tahun juga Tuhan akan dengan sabar menantikan manusia untuk bertobat dari dosa-dosanya, sembari menunggu Bahtera Nuh selesai dikerjakan nantinya.
Dan pada saat waktunya telah tiba, Tuhan akan mengirimkan banjir besar yang akan menghapus sebagian besar entitas yang ada di muka bumi. Pada ayat yang keempat, tidak begitu banyak hal yang dapat kita gali dan pelajari demi kepentingan perenungan. Yang dapat mungkin berguna sebagai informasi tambahan bagi kita adalah pada waktu itu orang-orang raksasa ada di bumi. Para raksasa yang dimaksud di sini adalah produk dari kawin campur antara anak-anak Allah juga dengan anak-anak manusia. Mempelajari Kejadian pasal yang ke-6 ayat yang pertama sampai dengan ke-4 ini menghantar kita pada beberapa konklusi perenungan. Di antaranya adalah yang pertama, kita dapat belajar bahwa betapa luasnya jangkauan dosa. Sampai-sampai ia bisa melewati batas antara dunia surgawi dan juga dunia manusia. Dengan kata lain, setiap pribadi di alam semesta ini tidak ada yang kebal atau rapuh dalam dosa. Dosa bukan sekedar pelanggaran yang terjadi, akan tetapi lebih kepada sebuah entitas yang hidup sebagai natur manusia dalam kedagingannya. Celakanya lagi, dosa dapat menggunakan berbagai macam cara untuk masuk dan berkuasa dalam kehidupan manusia. Peristiwa kawin campur seperti dalam bacaan kita hanyalah salah satu variabelnya. Masih banyak lagi varian-varian lainnya yang bisa saja terjadi dalam kehidupan kita sebagai orang beriman. Maka dari itu, waspadalah dan berjagalah. Sebab dosa mengintip kita dari celah-celah yang sempit, menantikan saat kita lengah untuk masuk dan berkuasa atas kehidupan beriman kita. Poin yang kedua, manusia yang dikuasai oleh dosa dapat bertindak sewenang-wenang, melampaui batasan-batasan norma sekalipun. Bahkan sanggup membuat manusia melupakan karya yang Allah sudah lakukan di atas kayu salib. Hati nurani, pikiran, dan perasaan manusia seolah-olah menjadi lumpuh ketika dosa bekerja sama dengan hawa nafsu untuk mengambil alih kehidupan seorang manusia. Pada akhirnya, dosa hanya akan meninggalkan penyesalan, hukuman, dan penderitaan bagi umat manusia. Oleh karena itu, renungkanlah dengan seksama setiap keputusan-keputusan yang telah kita ambil dalam menjalankan kehidupan ini. Timbanglah terlebih dahulu sebelum mengambil sebuah keputusan, baik dalam kata-kata kita, dalam pikiran kita, maupun dalam perbuatan kita. Poin yang terakhir, yang ketiga, kita belajar tentang arti pertobatan, penyesalan. Pertobatan itu adalah berarti berbalik haluan 180 derajat, bukan 360 derajat. Hanya dengan berbalik haluan dari mengikuti kehendak daging kepada ketaatan perintah Yesus Kristus, manusia dapat dibebaskan dari akibat dosa, yaitu penghukuman dan penderitaan. Dan dengan pertolongan Roh Kudus lebih lanjut, manusia dapat menggunakan kehidupannya sebagai perpanjangan tangan Tuhan untuk menyatakan kasih-Nya kepada seluruh ciptaan, termasuk kepada alam semesta di dalamnya. Tuhan Yesus memberkati firman-Nya dan hidup kita sekalian. Amin. Sobat GPIB, demikianlah Morning Call pada pagi hari ini. Semoga perenungan firman yang baru saja kita dengar memberikan pelajaran berharga bagi kehidupan kita, betapa berbahayanya dosa, dan kita bisa menghindari dosa dalam kehidupan pelayanan dan kesaksian kita sekalian. Untuk menutup program Morning Call ini, marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan, perenungan firman-Mu boleh menghantar kami kepada pelajaran betapa berbahayanya dosa, dan bagaimana kami harus hidup untuk menghindar daripada dosa. Mampukan kami untuk melakukan kebenaran firman-Mu dalam tugas pelayanan dan kesaksian kami di dunia. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kepadamu kami
berdoa. Amin.